Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan karena kita bisa bertemu di ruang maya ini. Mudah-mudahan yang menonton video ini diberikan keberkahan oleh Allah dan juga kesehatan. Video ini merupakan video lanjutan tentang pembahasan materi gerak lurus. Sehingga jika belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu supaya pembahasan di video ini menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami. Nah, di video kedua ini terdapat beberapa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang pertama yaitu menjelaskan gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB. Yang kedua, menjelaskan gerak lurus berubah beraturan, disingkat dengan GLBB. Yang ketiga, membedakan antara GLB dan GLBB. Apa sih bedanya gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan? Memang dari judulnya saja sudah berbeda ya. Ada yang memiliki kata berubah, yaitu GLBB, dan ada yang memiliki kata yang tidak memiliki kata berubah atau GLB. Kita akan bahas apa sih perbedaan keduanya. Yang keempat, mengaplikasikan konsep GLB dan GLBB dalam fenomena gerak. Jadi mohon diingat lagi bahwa dalam bab ini, dalam pembahasan materi ini, kita mempelajari gerak benda. Gerak benda dalam lintasan yang lurus. Baik, itu adalah 4 tujuan pembelajaran yang hendak dicapai melalui video ini. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat kita pahami lebih mudah dan juga dapat kita aplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah mengawali pembahasan video ini, Bapak ingin mencoba mereview atau mengulas materi yang sudah disampaikan pada video sebelumnya. Disajikan sebuah gambar yang mengilustrasikan benda bergerak dari titik A, B, C sampai ke D. A, B, C, dan D. Kita ingat, kita tahu bahwa A, B, C, dan D itu menunjukkan posisi dari benda, letak dari benda. Awalnya benda berposisi di A, kemudian berpindah ke B, ke C, kemudian ke D. Posisi awal benda adalah di A, posisi akhir benda adalah di B. Di D. Dodol. Ketika kita memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir benda, maka muncul besaran baru yang bernama apa? Betul, perpindahan. Perpindahan merupakan besaran vektor. Vektor biasanya terdapat arah yang menunjukkan besaran tersebut. Dalam hal ini, perpindahan benda ini adalah dari A ke D. Dari A ke D. Sejauh A ke D itu berapa? A ke D panjangnya sama dengan B ke C, yaitu 100 meter. Sehingga benda berpindah dari A ke D sejauh 100 meter. Sedangkan panjang lintasan yang ditempuh benda, yaitu A ke B, B ke C, C ke D, merupakan besaran lain yang disebut dengan jarak. Jarak adalah total dari panjang lintasan yang dilalui oleh benda A ke B, B ke C, C ke D. Sehingga kalau kita ingin tentukan jaraknya, tinggal kita hitung saja. A ke B 200 meter, B ke C 100 meter, C ke D 200 meter. Sehingga jaraknya adalah 200 tambah 100, 300, ditambah 200 meter sama dengan 500 meter. Jarak adalah 500 meter tanpa arah karena jarak merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan adalah berarah dari A ke D sejauh 100 meter. Baik, itu adalah jarak, perpindahan, dan juga posisi.
Ketika kita ingin tahu berapa kecepatan benda, kita tahu bahwa kecepatan adalah perpindahan posisi dalam waktu tertentu, atau jika kita tulis dalam bentuk rumus, kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu tempuh. Berapa perpindahannya tadi? Perpindahannya adalah dari A ke D, SAD. Dibagi dengan waktu tempuh dari A ke B berapa, B ke C berapa, C ke D berapa. Kita hitung, perpindahannya adalah 100 meter, waktu tempuhnya adalah 20 detik untuk A ke B, 10 detik untuk B ke C, dan 20 detik untuk C ke D. Yang jika ditotalkan, 20 tambah 20 tambah 10 itu 50. Sehingga kecepatannya 100 meter dibagi 50 second atau 50 detik menghasilkan 2 meter per detik dari A ke D. Itu adalah kecepatan. Untuk kecepatan, acuannya adalah perpindahan. Sedangkan jika kita ingin tahu berapa kelajuan benda, maka acuan yang kita gunakan bukan lagi perpindahan, tetapi jarak atau total lintasan yang ditempuh oleh benda. Jarak tadi adalah dari A ke B, B ke C, C ke D. Meskipun benda hanya berpindah dari A ke D, tetapi benda terlebih dahulu berpindah dari A ke B, B ke C, dan C ke D. Yang mana itu merupakan jarak. SAB-nya berapa, SBC-nya berapa, SCD-nya berapa. Untuk waktu tempuhnya sama. Jarak dari A ke B 200 meter, B ke C 100 meter, C ke D-nya 200 meter. Sehingga untuk kelajuan benda itu 500 dibagi 50 second atau 50 detik. Menghasilkan 10 meter per second atau 10 meter per detik. Coba perhatikan, untuk menyatakan kecepatan kita sertakan arah dari A ke D. Sehingga kecepatan merupakan besaran vektor. Sementara untuk menyatakan kelajuan, kita tidak menggunakan arah, tidak kita sertakan arah benda bergerak, sehingga kelajuan merupakan besaran skalar. Oke, itu adalah review tentang beberapa besaran dalam gerak lurus yang ada di video kemarin. Besarannya adalah posisi, jarak, perpindahan, kecepatan, dan kelajuan. Sampai sini sudah ingat ya? Kalau sudah ingat, mari kita lanjutkan ke pembahasan tentang GLB dan GLBB. Baik, ada dua mobil yang Bapak contohkan di sini. Mobil pertama ditunjukkan dengan berwarna merah. Coba lihat, mobilnya lagi santai gitu. Kemudian mobil yang kedua sama ditunjukkan dengan warna merah juga, tetapi mobil kedua ini sepertinya pengemudinya sedang terburu-buru sehingga salip sana salip sini, begitu ya. Jika kita catat angka yang ditunjukkan oleh speedometer, ingat ya, speedometer itu apa? Speedometer itu ditunjukkan dengan jarum yang berisi dengan angka yang menunjukkan gerak dari mobil tersebut, ya. Oke, kita coba catat kecepatan atau kelajuannya. Coba lihat, pada detik kedua ketika kita catat kecepatan mobil itu 40 km per jam. Pada detik keempat kecepatannya masih 40 km per jam. Jadi kecepatannya tidak berubah nih, karena mobilnya tadi dalam keadaan santai seperti ditunjukkan pada ilustrasi. Pada detik ke-6, 8, dan 10 kecepatan mobilnya tetap di 40 km per jam. Sedangkan ketika kita catat mobil yang sebelah kanan yang kelihatannya sedang terburu-buru ini, maka pencatatan kecepatan menghasilkan data seperti ini. Di detik kedua, mobil memiliki kecepatan 24 km per jam. Di detik keempat, 6, 8, dan 10, coba perhatikan kecepatannya semakin lama semakin meningkat. 24, 28, 32, 36, 40. Apa yang bisa diperhatikan dari dua contoh mobil yang bergerak ini? Baik, nah dari segi waktu pencatatan kecepatan kendaraan
sama-sama di detik kedua 4, 6, 8, 10 ya. Yang mobil kanan dan mobil kiri. Tetapi ketika dicatat kecepatan mobil di kanan itu tetap di 40 km per jam. Sedangkan kecepatan mobil yang kiri, maaf ini kiri, ini kanan. Sedangkan kecepatan mobil yang kanan itu meningkat dari 24, 28, 32, 36 dan 40. Jadi salah satu perbedaannya adalah dari perubahan kecepatan mobil. Yang kiri kecepatannya tetap di 40, artinya tidak berubah. Yang kanan kecepatannya berubah semakin besar, artinya mobilnya bergerak semakin cepat. Dari data tadi kita akan coba berubah ke dalam bentuk grafik. Oke, coba perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu. Ini waktunya 2, 4, 6, 8, 10 seperti yang disajikan di tabel. Di detik kedua kecepatannya 40, detik keempat kecepatannya juga 40, sampai ke detik 10 kecepatannya juga 40. Ketika kita lihat grafik kecepatan seperti ini lurus, menunjukkan bahwa kecepatannya tidak berubah ya. Detik 2, 4, 6, 8, 10 kecepatannya masih di 40 km per jam. Sedangkan untuk tabel yang di sebelah kanan yang berwarna hijau, ketika kita rubah dalam bentuk grafik, coba perhatikan di detik kedua 24, jadi kurang lebih titiknya di sebelah sini. Detik keempat 28, detik ke-6 32, detik ke-8 36, detik ke-10 40 km per jam. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa mobil atau benda bergerak semakin cepat, ditunjukkan dengan grafik yang menanjak seperti ini. Menunjukkan kecepatan mobil itu semakin meningkat. Bisa diamati ya, yang sebelah kiri kecepatannya tetap, yang sebelah kanan kecepatannya meningkat. Meningkatnya coba perhatikan, dari 24 ke 48 bertambah berapa? Bertambah 4. Dari 28 ke 32 bertambah berapa? Bertambah 4. Dari 32 ke 36 berapa? Juga bertambah 4. Dari 36 ke 40 sama-sama bertambah 4. Sehingga pertambahan setiap 2 detik, ini kan 2 ke 4 ya. Setiap 2 detik itu 4 km per jam. Jadi teratur bertambahnya 2 detik 4 km, 2 detik 4 km, 2 detik 4 km. Kita bisa prediksikan detik ke-12 berapa, detik ke-14 berapa, detik ke-16 berapa. Tinggal ditambah 4. Gitu ya. Yang sebelah kanan kecepatannya bertambah tetapi secara beraturan 4 km setiap 2 detik. Ya begitu ya. Nah, apa sih perbedaan antara GLB dan GLTB? Tadi secara sepintas kita sudah coba perhatikan bahwa GLB itu kecepatannya tetap. Untuk contoh lain Bapak ilustrasikan dengan menggunakan Superman. Superman-nya coba lihat gerakannya seperti ini saja. Sementara yang satu lagi Superman-nya lagi menghancurkan pesawat gitu ya. Dengan gerakan awalnya berhenti kemudian bergerak semakin cepat ke arah atas. Jadi gerak lurus beraturan itu adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Apa itu konstan? Konstan itu artinya tidak berubah. Seperti mobil dan Superman ini Superman nggak ada keterangan kecepatannya. Mobil bergerak dengan kecepatan 40 km per jam. Ketika kita amati di detik kedua 4, 6, 8, dan 10. Sehingga tidak ada perubahan kecepatan. Dalam kata lain kecepatannya konstan. V sama dengan konstan atau C. Ketika kecepatannya konstan, maka percepatan benda tersebut sama dengan 0. Percepatan sering disebut juga dengan akselerasi. Apa itu percepatan? Kita akan bahas kemudian. Kecepatannya konstan, percepatannya 0. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan perubahan kecepatan konstan atau perubahan kecepatannya teratur. Seperti mobil yang berwarna hijau tadi, setiap 2 detik berapa kecepatannya bertambah? Betul, 4 km per jam.
Sehingga 2 detik, 2 detik, 2 detik kecepatannya bertambah 4, 4, 4. Perubahan kecepatannya konstan. Nah, perubahan kecepatan kemudian disebut dengan percepatan. Sehingga yang sebelah kiri ketika kecepatannya tidak berubah atau konstan, maka percepatannya 0. Yang sebelah kanan kecepatannya tidak konstan tetapi berubah secara beraturan. Karena percepatannya tidak konstan, artinya ada perubahan kecepatan, maka percepatannya tidak sama dengan 0. Oke, begitu ya. Itu adalah perbedaan antara GLB dan GLBB. Bisa diikuti. Jika masih bingung, silahkan coba diputar ulang videonya, dimulai dari pembahasan tentang GLB dan GLBB. Berikutnya kita akan bahas mengenai GLB atau gerak lurus beraturan. Sebetulnya gerak lurus beraturan ini dalam kehidupan sehari-hari itu sangat jarang ditemukan. Kenapa? Karena biasanya benda bergerak, awalnya diam, bergerak, kemudian diam lagi atau berhenti begitu ya. Nah, jarang sekali benda bergerak dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Tetapi ada ya, ada namun jarang ditemukan. Nah, dalam GLB terdapat 3 besaran yang biasanya muncul, yaitu panjang lintasan, waktu, dan kecepatan. Panjang lintasan adalah delta X, waktu adalah T, kecepatan adalah V, simbolnya ya. Oke. Jika kita tuliskan dalam bentuk persamaan atau yang kalian biasa sebut dengan rumus, rumusnya adalah delta X sama dengan V dikali delta T. Delta X adalah perubahan posisi benda. Jika kita katakan perubahan posisi benda, maka kita bisa uraikan nanti delta X sama dengan X akhir dikurangi X awal. V adalah kecepatan benda, sedangkan delta T adalah selang waktu atau jeda waktu ketika kita amati gerak benda. Ya, delta X sama dengan V dikali delta T. Kita masuk ke dalam contoh supaya lebih terbayang. Sebuah mobil bergerak pada lintasan lurus ke arah timur dengan kecepatan tetap 60 km per jam. Nah, mungkin mobilnya sedang ada di jalan tol ya, sehingga kecepatannya tetap 60 km per jam. Sama supirnya nggak diinjek gas, nggak ditancap gas, itu nggak juga direm. Berapa jarak yang ditempuh mobil dalam 15 menit? Nah, sebetulnya tanpa menggunakan rumus pun kita sudah bisa prediksikan 60 km per jam. Artinya dalam waktu 1 jam mobilnya bisa menempuh jarak 60 km. Kalau 15 menit, kita tahu bahwa 15 menit itu seperempat jam. Kalau tadi sejamnya 60 km, seperempat jamnya berarti tinggal 60 dibagi 4 atau 15 km. Itu tanpa rumus. Tetapi kalau kita pakai rumus yang tadi, delta X sama dengan V dikali delta T. Delta X-nya adalah jarak tempuh yang ditempuh mobil yang ingin kita ketahui. V-nya adalah 60 km per jam. Delta T-nya adalah 15 menit yang kalau kita rubah dalam bentuk jam menjadi seperempat jam. Kenapa 15 menit ini harus kita rubah? Sebab satuan dari kecepatannya adalah kilometer per jam. Sehingga supaya satuannya sama, ini kan jam. Yang menit harus dirubah juga ke dalam jam. Jika kita kalikan, maka jarak yang ditempuh mobil selama 15 menit adalah 15 km. Seperti yang kita prediksikan tadi ya, tanpa menggunakan rumus. Baik, itu contoh GLB yang pertama. Beranjak ke contoh yang kedua, coba perhatikan. Sebuah bola yang dilemparkan pemain bowling meluncur dengan kecepatan tetap 10 meter per detik. Pemain mendengar bunyi bola mengenai sasaran 25 detik setelah bola dilemparkan dari tangannya. Berapa panjang lintasan bowling? Oke, coba perhatikan. Ketika kita lempar bowling terlepas dari tangan, kemudian
mengenai sasaran, artinya pin bowling, artinya bola sudah menempuh jarak tertentu dari tangan sampai ke pin bowling. Nah, tangan dan pin bowling jaraknya itu kurang lebih sama dengan panjang lintasan bowling tersebut ya. Nah, ini bola terlepas dari tangan di ujung lintasan yang sebelah bawah, kemudian mengenai pin bowling di ujung lintasan yang sebelah atas. Artinya bola bowling itu menempuh jarak tertentu atau panjang lintasan tertentu. Kita hitung, coba delta X sama dengan V dikali delta T. Delta X-nya adalah panjang lintasan, sehingga kita bisa ketahui panjang lintasan sama dengan V dikali delta T. V-nya adalah 10 meter per detik, sementara delta T-nya adalah 2,5 detik. Sehingga panjang lintasan bisa kita perkirakan kurang lebih 4 meter. 4 meter itu ketika bolanya lepas dari tangan sampai mengenai pin bowling. Jika kita anggap atau kita asumsikan bola bowlingnya bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, itu contoh dari GLB yang kedua. Kita beranjak ke contoh yang ketiga. Perhatikan. Andi dan Joni sedang berlari menuju gerbang sekolah karena Andi dan Joni ini terlambat. Andi berada di belakang Joni sejauh 6 meter. Nah, jika kecepatan Andi dan Joni masing-masing adalah 6 meter per detik dan 3 meter per detik, kapan Andi dapat menyusul Joni? Nah, Bapak coba ilustrasikan. Yang di depan adalah Andi ya. Yang di depan adalah Andi. Yang di belakang adalah Joni. Nah, ini kebalik ya. Andi berada di belakang Joni. Betul. Joni ada di depan, Andi ada di belakang. Joni yang ada di depan Andi kecepatannya 3 meter per detik. Sementara Andi yang berada di belakang Joni itu kecepatannya 6 meter per detik. Bisa terlihat bahwa Joni bergerak lebih lambat dibandingkan dengan Andi karena besar kecepatannya lebih kecil. Joni 3, Andi 6. Jarak antara Joni dan Andi itu 6 meter ya. Karena ini Andi berada di belakang Joni sejauh 6 meter. Jika kita gunakan acuan, ingat ya pada gerak benda itu harus ada acuan ya, harus ada acuan. Jika Andi yang kita gunakan acuan, Andi itu 0 meter, misalkan ini adalah titik startnya, kalau lomba lari ini titik startnya. Sementara Joni ada 6 meter di depan Andi, maka kalau kita pakai koordinat, Andi ada di titik 0, Joni ada di titik 6. Oke ya. Kita coba kerjakan. Kapan Andi dapat menyusul Joni? Kalau ditanya kapan, berarti dari persamaan ini mana yang ingin kita ketahui? Kira-kira yang mana? Betul. Kalau ditanya kapan, maka yang ingin kita ketahui sesungguhnya adalah delta T atau waktu. Kita lanjut. Nah, jika diurai delta X itu seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi adalah posisi akhir dikurangi posisi awal ya. Posisi akhir dikurangi posisi awal. Kalau kita pindah ruas, posisi awalnya ke sebelah kanan, ini kan awalnya negatif ya. Pindah ke kanan jadi positif, sehingga posisi akhir sama dengan posisi awal tambah V dikali delta T. Untuk Joni, coba perhatikan Joni. Nah, X awal Joni atau posisi awal Joni ada di 6 meter. Kemudian tambah V Joni, kecepatan Joni dikali delta T. Berapa kecepatan Joni? Kecepatan Joni adalah 3 meter per detik. Ya, sehingga kecepatannya 3, delta T-nya baru kita ingin ketahui. Untuk posisi akhir Andi itu sama dengan posisi awal Andi. Tadi kan Andi posisi awalnya di 0 meter ya. Tambah kecepatan Andi, kecepatannya 6 meter per detik dikali delta T. Delta T-nya sama, belum diketahui karena itu yang ingin kita cari. Nah, ini persamaan yang tadi.
Baik, syaratnya Andi akan menyusul Joni ketika posisi akhir Andi dan Joni sama. Betul ya? Nah, ini maaf, tipe ini 6 meter. Syaratnya Andi akan menyusul Joni ketika posisi akhir Andi dan Joni sama. Betul ya? Jadi ketika posisinya sama, maka Andi dikatakan berhasil menyusul Joni. Maka bagaimana selanjutnya? Posisi akhir Joni sama dengan posisi akhir Andi. Tadi syarat untuk menyusul. Kita tahu bahwa posisi akhir Joni itu sama dengan 6 tambah 3 delta T. Sementara posisi akhir Andi, X akhir Andi adalah 6 dikali delta T. Kita coba substitusi. Yang ini ke sebelah sini, disubstitusi ke sini. Yang ini disubstitusi ke sini. 6 tambah 3 delta T sama dengan 6 delta T. Ini nolnya tidak usah dihitung karena sudah 0. Ditambah 6 delta T. Kita pindah ruas yang delta T-nya. Kenapa? Karena ini satu suku. Ada variabel delta T. 6 delta T tetap. Yang 3 delta T karena awalnya positif, karena sehingga berpindah ruas sehingga tandanya berubah menjadi negatif. 6 delta T min 3 delta T. Karena dua-duanya mengandung variabel delta T, maka delta T kita keluarkan. Delta T dikali 6 min 3. Ya, ini matematika. 6 sama dengan 3 delta T. 6 dikurangi 3 kan hasilnya 3 ya. Jadi 3 delta T. Sehingga kita pindah ruas. Delta T sama dengan 3 pindah ruas ke sana. Awalnya perkalian, karena pindah ruas menjadi pembagian. 6 dibagi 3 sama dengan 2 second. Artinya Andi dapat menyusul Joni setelah 2 detik mereka bergerak bersamaan, begitu ya. Meskipun Joni itu bergerak lebih dulu, jaraknya 6 meter lebih depan, lebih awal dibandingkan dengan Andi. Oke, bisa diikuti ya. Kalau belum dipahami, silahkan coba diputar ulang videonya. Berikutnya kita bahas mengenai GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya benda berubah keadaan geraknya dari diam menjadi bergerak. Awalnya kita diam, terus karena keburu-buru kita berjalan, kemudian kita berlari. Nah, ketika kita berada di posisi diam, kemudian kita berlari, maka kita sedang dikatakan memiliki percepatan yang bernilai positif. Nah, sebaliknya ketika kita bergerak, kemudian akhirnya kita diam, atau contohnya adalah mobil awalnya bergerak, kemudian karena ada lampu merah, mobilnya berhenti menggunakan rem. Maka gerak benda yang awalnya bergerak menjadi diam dikatakan memiliki percepatan bernilai negatif. Oke, kita ambil contoh. Sebelum ke contoh, percepatan itu simbolnya adalah A kecil sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Ya. Jadi percepatan itu kan tadi adalah perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan dituliskan dengan delta V dalam waktu tertentu atau delta T. Delta V adalah kecepatan akhir benda dikurangi kecepatan awal dibagi T akhir dikurangi T awal. Kita coba langsung masuk ke contoh supaya lebih tergambar. Sebuah mobil sedang bergerak di jalanan yang lurus dengan kecepatan 10 meter per detik. Tiba-tiba supir menghentikan mobil dengan menginjak rem karena ada seekor kucing yang melintas. Jika jeda waktu ketika supir menginjak rem sampai mobil berhenti adalah 5 detik, berapa percepatan mobil? Jadi kita ilustrasikan ada mobil yang bergerak, kemudian supirnya melihat ada kucing yang melintas. Sontak supirnya menginjak rem. Nah, dari proses menginjak rem sampai mobilnya berhenti itu memakan waktu kurang lebih 5 detik. Nah, berapa percepatannya? Kita hitung pakai yang tadi. A atau percepatan sama dengan delta V per delta T. Perubahan kecepatan dibagi dengan jeda waktu. A sama dengan V akhir kurangi V awal dibagi dengan delta T.
Tadi kan awalnya mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Kemudian mobilnya direm. Kalau direm dan ada keterangan mobilnya berhenti, maka kecepatan mobil 0. Awalnya 10, akhirnya 0. Kita jawab substitusi. Kecepatan akhir mobil adalah 0 meter per detik. Kecepatan awalnya adalah 10 meter per detik. Kemudian tadi jeda waktu antara proses menginjak rem sampai berhenti itu 5 detik. Kita substitusi ke delta T. 0 min 10 hasilnya min 10 dibagi 5 menghasilkan min 10 dibagi 5 hasilnya min 2. Ya, min 2 meter per detik. Nah, tanda min ini tadi kan ini percepatan bernilai negatif. Bapak katakan bahwa ketika benda yang awalnya bergerak kemudian berhenti, maka benda tersebut kemungkinan akan memiliki percepatan yang bernilai negatif. Baik, itu ya. Nah, besaran-besaran yang muncul dalam GLBB meliputi percepatan, kecepatan awal, kecepatan akhir, jarak, dan waktu. Adapun persamaan dalam GLBB diringkas menjadi berikut. Nah, coba perhatikan. Yang ini boleh ditulis atau di capture. Ada 3 persamaan yang akan kita gunakan. Ada 3 rumus yang akan kita gunakan untuk mempelajari GLBB. Pertama, kalau kita mau tahu kecepatan akhir benda, maka kita bisa gunakan rumus yang pertama dan yang ketiga. Oke, sementara kalau kita mau tahu panjang lintasan, kita pakai persamaan yang kedua. Ya, bolehnya di capture. Kita coba langsung masuk ke contoh soal yang kedua di GLBB supaya lebih mudah. Sebuah pesawat terbang memiliki mesin yang dapat memberinya percepatan sebesar 2 meter per detik. Pesawat dapat lepas landas atau istilah penerbangnya adalah take off ketika kecepatannya 150 meter per detik. Berapa panjang lintasan atau landasan minimum yang diperlukan oleh pesawat? Jadi pesawat itu sebelum mengudara dia bergerak dulu di landasan pacu sampai kecepatan yang tertentu. Dalam contoh ini kecepatannya harus 150 meter per detik baru dia bisa mengudara. Sehingga kita bisa coba prediksikan berapa sih panjang lintasan yang diperlukan supaya kecepatannya bisa ada di 150 meter per detik. Gitu ya. Caranya adalah kita perlu tahu dulu berapa sih waktu yang diperlukan untuk pesawat dari mulai dia mulai bergeraknya misalnya di sini, terus sampai dia punya kecepatan 150 meter per detik. Berapa sih waktunya? Maka kita bisa gunakan persamaan V akhir sama dengan V awal tambah A dikali delta T. V akhirnya kan tadi kecepatan untuk take off itu 150 meter per detik ya. V awalnya ketika pesawatnya mulai bergerak atau akan bergerak. Awalnya adalah 0 meter per detik. Tambah A-nya 2 meter per detik dikali delta T. Delta T-nya tetap karena sedang ingin kita hitung. Sehingga delta T-nya adalah 150 dibagi 2 hasilnya 75 second. Nah, pesawat itu mulai dari bergerak sampai kecepatannya 150 meter per detik, waktunya 75 second atau sekitar 1 menit 15 detik baru dia punya kecepatan 150 meter per detik. Sekarang berapa panjang lintasannya? Panjang lintasan tadi kita bisa tentukan dengan persamaan delta X sama dengan V awal dikali delta T tambah setengah A delta T kuadrat. Delta X V awalnya tadi kan pesawat itu awalnya diam ya. Awalnya diam sehingga V awalnya 0. Nah ini 0. 0 kali 75 nanti hasilnya akan 0. Ditambah setengah dikali A. A itu percepatan nilainya 2. Dikali delta T. Delta T itu tadi waktu dari mulai pesawat bergerak sampai dia punya kecepatan 150 meter per detik. Waktunya 75 second. Sehingga setengah dikali 2 dikali 75 kuadrat. Hasilnya 5.625 meter atau 5,625 km. Sehingga
panjang lintasan minimum supaya pesawatnya bisa terbang adalah 5.625 km. Kalau kurang dari ini gimana Pak? Misalnya ini kan harusnya 5.625 ya. Kalau misalkan panjang lintasannya cuma 4 km, maka nanti pesawat belum terbang malah ke sana. Kalau ini rumah nanti bakal nabrak rumah, gitu ya. Baik, jadi tadi kita sudah bahas poin-poin yang disajikan di tujuan pembelajaran. Pertama, kita membahas tentang apa itu GLB. Yang kedua, kita bahas apa itu GLBB. Yang ketiga, kita bedakan antara GLB dan GLBB dari kecepatan dan percepatannya. Dari setiap pembahasan juga disajikan contoh soal tentang aplikasi GLB dan GLBB untuk kita gunakan mempelajari gerak benda. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jika masih belum dipahami atau terlewat proses menyimaknya, silahkan diputar ulang. Exercise ada latihan yang harus dikerjakan. Nah, latihan yang pertama, coba perhatikan. Rossi dan Rosa sedang berduel di trek lurus untuk memperebutkan juara dunia MotoGP. Rossi terpaut sejauh 1 km di belakang Rosa. Jika kecepatan Rossi dan Rosa masing-masing 150 km per jam dan 135 km per jam, kapan dan pada jarak berapa Rossi dapat menyusul Rosa? Nah, coba perhatikan. Nah, ini Rossi ada di belakang ya, sementara Rosa ada di depan. Kalau kita lihat dari kecepatannya, kecepatan Rosa lebih kecil dari kecepatan Rossi, sehingga kemungkinan Rossi bisa menyusul Rosa. Rossi dan Rosa itu terpaut 1 km. Nah, pertanyaannya, kapan dan pada jarak berapa Rossi dapat menyusul Rosa? Bisa diikuti ya, exercise number 1. Oke, bisa. Oke, kita lanjut ke exercise number 2. Seorang pengemudi ojek online tiba-tiba seorang pengemudi ojek online sedang tergesa-gesa mengantarkan pesanan barang. Tiba-tiba ada seorang anak kecil yang kurang lebih jaraknya 80 meter menyeberang jalan. Secara sigap, pengemudi tersebut menekan tuas rem selama 10 detik sampai akhirnya berhenti. Jika percepatan pengemudi adalah negatif 4 meter per detik kuadrat dan kecepatan pengemudi saat tadi sebelum menekan tuas rem adalah 20 meter per detik, apakah akan anak tertabrak? Apakah anak akan tertabrak? Terbalik ya. Nah, ini misalkan tukang ojek online-nya pakai motornya Pedrosa. Kecepatannya adalah 20 meter per detik. Nah, tiba-tiba ada anak yang jaraknya 80 meter itu menyeberang. Sontak si pengemudi ini menekan tuas rem selama 10 detik, dari mulai menekan sampai berhenti itu 10 detik. Apakah anak akan tertabrak? Oke, berarti ini pakai konsep GLBB ya, karena ada percepatan. Nah, silahkan dicoba. Exercise number 3. Sebuah pesawat terbang hendak mendarat atau landing di landasan pacu terbang. Landasan pacu terbang adalah 5 km, sedangkan kecepatan awal pesawat adalah 100 km per jam. Nah, kecepatan akhirnya kita asumsikan sampai pesawatnya berhasil landing atau diam, sehingga kecepatan akhirnya 0. Jika percepatan pesawat adalah 5 meter per detik kuadrat, apakah pesawat akan keluar lintasan ketika berhenti? Ini kan ketika pesawat mau landing, nah mau proses mendarat ke bawah, itu dia perlu waktu untuk, nggak bisa ujuk-ujuk berhenti kan? Kasihan penumpangnya kalau di sini ujuk-ujuk berhenti. Dia landing dulu, terus dia bergerak sampai dia menghentikan laju pesawat secara perlahan-lahan supaya penumpangnya nyaman. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah pesawat akan keluar lintasan? Artinya apakah panjang lintasan sepanjang 5 km ini cukup? Silahkan dicoba ya, pakai konsep GLBB berarti sih, karena ada percepatan pesawat. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan melalui video ini tentang GLB dan GLBB.
berikut exercise. Ada 3 latihan yang bisa dikerjakan sebagai salah satu acuan apakah kalian semua sudah memahami atau belum video atau materi yang disajikan dalam video ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.